ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Abu Hanif Ustaz dari Parepare, Sulawesi Selatan Ustaz. Ya, silahkan pertanyaannya Pak. Nah, ini Ustaz, ini kan yang marak terjadi sekarang, masalah Jumat Bar yang saya mau tanyakan Ustaz. Ini kan ada Ustaz yang mengeluarkan fatwa haramnya, mengeluarkan menerima open donasi Jumat Berkah. Contohnya seperti ini Ustaz, saya menjual makanan tapi saya pakai promo Ustaz, dari harga 15.000 saya pakai promo 10.000 contohnya Ustaz. Tapi saya kan tidak tahu ilmunya Ustaz, saya belum dapat ilmunya. Tapi di akhir-akhir ini marak dibahas sekarang bahwa itu haram hukumnya. Karena apa? Karena kita yang buka donasi, kita juga yang bagikan, atau kita yang buat makanannya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Alasannya apa? Kenapa dia nggak membolehkan? Dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya tidak membolehkan? Sumbernya Ustaz dari donatur Ustaz. Dari donatur Ustaz. Baik, jadi syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang membuka donasi untuk membagi makanan, maka asalnya itu dia amanah membuka donasi. Ya, amanah itu dia betul dia membagi, dia ambil duitnya, dia beli makanan, dia bagikan. Ya, itu amanah yang dia tunaikan. Dan seorang yang diberi donasi itu terkait dengan amanahnya, dia melihat misalnya dia mau beli makanan, maka dia cari tempat yang paling bagus untuk beli makanan. Ya, kalau saya sih saya cari yang paling murah, paling bagus kualitasnya, paling banyak saya bisa bagikan, harusnya kan begitu nyarinya. Iya. Jadi harusnya terkait orang lain, bukan dia yang kerja. Sebab kalau dia sendiri yang kerja dalam hal itu dia akan dicurigai, akan banyak fitnah terkait dengan hal tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya saya jualan, saya catering, ya. Terus ada yang mau membagi donasi misalnya, ya dia ingin membeli 100 kotak nasi untuk dibagikan, ya melalui saya. Maka itu boleh saja, dia beri amanah untuk saya beli dan saya membagikan. Itu tidak dipermasalahkan. Yang dilarang itu yang ada dan dibahas di buku-buku fikih, itu kalau seorang diwakilkan dalam transaksi jual beli. Ini baju saya, tolong jualkan. Terus baju ini saya sendiri yang beli. Ya, harusnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena baju ini, ya, pertama ketika saya jual itu untuk keuntungan bagi orang yang mewakilkan ke saya. Jadi saya itu harusnya menjualkannya dengan benar supaya dia dapat untung. Begitu saya beli untuk diri saya, ini saya nggak tahu dia untung atau tidak. Ya, dan itu akan menjadi percekcokan dan akan menjadi sumber tuduhan, ya, untuk orang yang diwakilkan di dalam hal itu. Itu dalam transaksi jual beli. Jadi harus dibedakan. Itu akad namanya, itu ada dua, ada uqud muawadat dan ada uqud tabarruat. Ada akad yang sikatnya transaksi penukaran, jual beli, ada barang, ada yang dijual, ada pergantian, itu muawadat namanya. Ada tabarruat. Tabarruat itu akad yang sifatnya kedermawanan. Ya, dia menghibahkan, dia memberi, ya, atau dia bersedekah. Itu beda, ya, beda. Ya, kalau misalnya saya memberi amanah kepada orang, ini duit dari saya 2 juta, ya, saya pengen dari 2 juta ini misalnya 100 nasi kotak,
ya silahkan kamu buat untuk saya, nggak ada masalah, tapi harganya 2 juta. Saya izinkan dia, boleh di dalam hal itu, tidak dilarang. Ya sebab di situ akadnya saya meminta dia, mewakilkan dia untuk membuat, dan saya bersedekah, itu ndak bertentangan di dalam hal yang seperti itu. Ya cuman ini kadang sebagian orang ini kadang baca satu permasalahan dari sudut pembahasan fikih, dia pahami ucapan ulama di sini, wah ini kayaknya cocok dengan masalah ini, cocok dengan masalah ini, padahal tidak cocok, berbeda kasusnya. Jadi hal itu harus dilihat. Jadi secara umum saya katakan bahwa pada hal-hal yang seperti itu dilihat amanahnya apa, kemudian dilihat kontennya itu kayak gimana, di dalam sifat akad apa, muawadhatkah atau di dalam tabarruat atau yang semisal dengannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.